ini jika seorang pencuri tertangkap kemudian dihukum mati gitu, bahkan dihukum mati ya pada waktu itu ya, kalau terbukti dan skalanya Terbukti, besar betul. itu ya, maka anak istrinya, harta miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang Berkuasa. Yang mungkin kalau aku sebagai perempuan ya, aku melihat di sini tuh sebenarnya cukup melindungi perempuan. Bahkan catcalling yang cuma ngeledek lah ya, jatuhnya kayak manggil-manggil gitu udah diatur di sini gitu. Di sini ada. Halo sahabat Kata Data, kembali lagi di podcast Gen S, Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan Yoris Sebastian. Kita di edisi kali ini, Mas Yoris, kita akan berbincang-bincang soal masa lalu. Nah, kalau sebelumnya kita kan ngomong banyak ya tentang AI, tentang data center, gitu ya, semuanya yang agak future nih. Nah, kita sekarang akan berbincang tentang masa lalu dan bagaimana kemudian itu bisa ditarik relevansinya ke masa sekarang. Karena gini, kalau kita ngelihat ya, ini kan sebenarnya Indonesia punya kekayaan budaya cukup banyak sekali. Kekayaan filsafat, kekayaan sastra, mungkin hukum ya, yang dari zaman lalu gitu ya. Nah, tapi itu kan sekarang kayaknya tidak banyak digali oleh orang Indonesia sendiri ya. Banyak buku-buku, terutama mungkin tentang kesehatan mental lah segala macam, itu basisnya, dasarnya itu dari barat gitu ya. Mungkin buku-buku tentang apa itu yang kalau saya pernah baca sih tentang Stoik gitu ya, itu kan dari Romawi ya kan. Tapi Indonesia apakah punya seperti itu? Saya ketemu dengan ada 2 orang nih, anak muda, dan ngobrol-ngobrol mereka ternyata meneliti khususnya Jawa. Nah, ini ada Bisma dan Shannon di sini. Terima kasih sudah hadir di podcast Gen S. Bisma ini backgroundnya di IT ya, bekerja di IT. Mbak Shannon ini S2 pasti hukum UI ya. Nah, dua-duanya ini ternyata meneliti khususnya Jawa ya, meneliti naskah-naskah Jawa, terus kemudian beberapa sudah mereka bukukan gitu ya. Dan sekarang juga ada yang sedang siap untuk dibukukan tuh apa itu? Buku apa ini? Ini Kutara Manawa. Kutara Manawa ini apa nih? Ini Konon katanya adalah sebuah undang-undang dari kerajaan zaman dulu. Itu kerajaan Majapahit katanya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh ke buku ini, itu sebenarnya apa sih yang Anda lakukan ini? Siapa nih yang mulai? Jadi sebenarnya berangkat dari, karena aku memang kebetulan backgroundnya hukum, dan sebenarnya tadinya skripsinya tuh aku mau bahas ini, terus aku mendengar tentang ini. Kebetulan kita tahu bahwa tahun depan itu kita akan memberlakukan KUHP baru. Dan katanya Kutara Manawa ini menjadi salah satu acuannya. Acuan dari Acuan KUHP dari baru. KUHP baru. Oke. Betul. Jadi hal baru untuk kita sebenarnya. Jadi KMD ini juga nggak banyak orang yang tahu sebenarnya. Dan kebetulan karena aku tahu Mas Bisma sangat-sangat tertarik nih sama naskah-naskah kuno. Karena kebetulan dari risetku sendiri aku nggak ketemu sama naskah ini. Jadi aku minta Mas Bisma untuk tolong cariin. Akhirnya aku pikir kok nggak ketemu ya buku-buku lamanya, tulis naskah-naskah yang udah ditranslasikan. Akhirnya kita searching, ternyata ketemu dari ini udah terbitan 1967 ya Mas. Udah lama sekali. Itu udah cukup lama, udah lama banget, nggak ada terbitan barunya lagi. Dan ini nyarinya juga susah banget. Mungkin hampir ketipu kayak waktu itu aku. Dan akhirnya kita memutuskan karena kebetulan Mas Bisma sering banget nih translasikan banyak beberapa kakawin dan naskah-naskah kuno gitu. Jadi Mas Bisma memberikan ide nih, kenapa kita nggak terjemahin merekonstruksi ulang nih undang-undang ini. Jadi dan penting sih ya, karena kan saya berapa kali bantuin jadi dosen penguji di UI juga. Yang diterima itu kan yang jurnal atau buku 10 tahun terakhir. Betul. Ya kan, jadi kalau kita mau ngambil sesuatu, kalau saya kan dulu mikirnya siapa nih yang pertama membicarakan teori ini. Betul. Boleh, tapi cari dalam 10 tahun terakhir ini
masih relevan nggak, harus ada yang naruh di jurnal atau naruh di buku. Jadi ini jadi penting banget. Betul. Dan sebenarnya aku sendiri tadinya skripsi mau bahas ini, tapi nggak jadi karena memang waktu aku lagi riset-riset soal ini, yang bahas soal ini cuma satu, itu kalau nggak salah namanya Pak Iwan Dermawan, seorang dokter di Universitas Pakuan. Dia bahas untuk disertasinya di UI juga kebetulan. Itu bahas tentang telaah asas-asas pidana yang ada berdasarkan Gutaran Manawa, dan dia satu-satunya yang aku temuin. Beliau satu-satunya yang aku temuin untuk kajian akademisnya tentang ini. Di tahun berapa? 2015 atau 2018 gitu. Masih lumayan. Iya, masih lumayan. Satu-satunya. Kebetulan. Tapi kayak gitu. Ini kenapa, sebelum fokus ke sini ya, tapi kenapa kok tertarik sekali ya, punya ketertarikan sama naskah-naskah kuno, khususnya di Jawa? Apa yang mendorong kalian untuk tiba-tiba kayaknya ini kan kalian udah punya aktivitas sendiri ya, dan ini bukan pekerjaan utama kalian gitu. Tapi kenapa kok tertarik dan kemudian bahkan membuat buku dan segala macam tentang ini? Oke, kalau ini mungkin aku yang ceritain ya. Jadi ini saya sebenarnya inisiatif ini mulai dari 2016 gitu ya. Pada waktu itu saya tuh ada keresahan ya, kenapa ya setiap ada buku-buku yang hadir gitu ya, itu kok rata-rata dari luar, terjemahan dari luar. Ini mungkin seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Sampai akhirnya saya merasa ini terlalu jauh nih. Saya akhirnya malah ketemu sama komik, bahkan R.A. Kosasih waktu itu. Ada banyak sekali yang cerita tentang Mahabharata, dan di situ ada sosok yang dinanti-nantikan, yaitu Punokawan. Dan akhirnya saya mulai tuh nyari-nyari, ini Punokawan ini kok kayak nggak ada di India, ada cuma di Indonesia. Terus akhirnya saya mulai kali ini pasti ada cerita aslinya dong sebelum jadi cergam. Dari situlah saya bertemu dengan Kekawin Bharatayuda. Kekawin Bharatayuda berarti kan sudah ada di naskah Mahabharata yang dijawakan. Oh, ternyata zaman dulu sudah seperti itu ya. Memang adaptasi dari luar, tapi ada taste-nya tuh dari taste lokal gitu. Buat orang supaya yang awam ya, supaya ngerti ya, Kakawin itu apa sih? Kakawin itu semacam lagu lah zaman dulu, lagu zaman dulu. Dan nanti mungkin kita akan bahas ini detail sekali karena gitu. Intinya lagu zaman dulu, dan ternyata mereka tuh ngarangnya nggak sembarangan. Di suku katanya berapa sehingga itu dinyanyikan itu tepat gitu kan. Dan itu menceritakan tentang Bharatayuda. Dari situ akhirnya muncul banyak sekali, nanti ada Arjuna Wiwaha, Gatot Kaca Seraya, dan saya baca satu, baca yang lain, baca ini, terus kayak ini kok flavornya ini flavor lokal nih. Nah dari situ saya mulai tertarik, dan sampai saya berhenti di satu titik. Oh iya, dulu zaman SD kita tahu ya semboyan tuh Bhinneka Tunggal Ika, dari mana ini? Ternyata dari Kakawin juga gitu kan, dari Sutasoma kalau nggak salah gitu ya. Oh ternyata banyak ya literasi kita ya yang bahkan saya belum pernah baca. Dari situlah saya mulai baca 1, 2, dan ternyata setelah saya telusuri banyak sekali naskah-naskah kita yang belum terjemah. Nah dari situlah saya mulai membaca dulu nih, paling enak membaca, mengindekskan, kemudian mana nih yang belum terbit, kok kayak ini bagus ya. Akhirnya saya pelan-pelan itu mempelajari Jawa kuno, mempelajari, kalau tulisannya kebetulan saya ngerti ya Hono Coroko itu karena memang di sekolah pernah diajarin gitu ya. Tapi akhirnya saya coba gali lagi, ternyata ada perbedaan cara nulis di Jawa modern dengan Jawa kuno. Dan akhirnya saya pelajari, akhirnya muncullah ini, kelihatan ini bagus nih, salah satu yang ini nih, yang tentang Warta Sancaya ini, kaidah metrum Kakawin. Jadi kayak SOP, bikin SOP itu di sini nih. Puisi tapi cara membuat puisi. Nah, ada tutorialnya. Ada tutorialnya. Ini tutorial cara membuat puisi dalam Jawa kuno. Oke. Aturannya satu suku kata begini, terus dia mempercontohkan dalam bentuk narasi yang indah. Jadi ciri khasnya cerita Kakawin itu pasti dibalut dengan keindahan-keindahan. Betul. Seperti itu. Nah, sampai sini barulah tadi ketemu Mbak Shannon ini gitu kan. Nyari Gutaran Manawa. Iya, fokus ke hukum dan suka sejarah kebetulan dari SMA. Terus kita ketemu ngobrol, kenapa nggak kita terjemahin? Nah, waktu itu kita sempat mengalami kesulitan terus terang, karena ada setidaknya waktu itu kita ketemu ada 2 naskah Gutaran Manawa. Satu beraksara Jawa, satu beraksara Bali. Nah, yang aksara Bali saya kemudian membandingkannya dengan yang dari Belanda. Jonker, suaranya Jonker. Loh, ternyata nggak sama-sama persis, acak-acak, ada yang rusak dan segala macam. Sedangkan naskah yang satu bahasa Jawa, tapi isinya berbeda dengan yang tulisan Jonker. Akhirnya, yang Gutaran Manawa pendekatannya lebih ke yang ini. Dan ternyata didukung oleh Profesor Slamet Mulyana. Isinya pun membahas tentang yang tulisan Jonker, tulisan Belanda, dan
Yang Bali. Aksaranya dari Bali. Dari situlah kita mulai pembacaan naskah, kita rekonstruksi dan akhirnya jadi seperti ini. Tadi Anda mengatakan ya, ada banyak sekali, kenapa Anda melakukan ini? Karena Anda melihat ada banyak sekali wisdom yang dimiliki oleh Indonesia, khususnya yang di Jawa, yang Anda teliti ya, yang itu belum tergali. Justru sekarang yang muncul banyak beredar di masyarakat adalah yang referensi Barat. Dan karena itu Anda melakukan ini gitu ya. Nah, apakah Anda melihat memang ada banyak sekali tuh yang cukup relevan dan itu harusnya bisa menarik bagi generasi saat ini? Oke, saya kira banyak sebetulnya ya. Memang setelah saya telusuri gitu ya, naskah-naskah kuno, itu salah satu yang terakhir ya, kita sempat ngobrol sama yang usada ya, yang terkait obat-obatan, jamu-jamu dan segala macam, bahwa itu tuh sebetulnya sudah dituliskan oleh para leluhur kita tentang bagaimana cara kita mengobati kali ya. Kita mengobati diri sendiri dengan tanaman-tanaman herbal yang ya mudah lah untuk kita akses. Di dapur aja pun bisa gitu, ibaratnya seperti itu. Dan itu kalau kita mau telusuri, ada lontar-lontar, mungkin kita bisa suatu saat ke Bali gitu ya. Ada memang mereka tuh mengkategorikan ini ada lontar yang sifatnya usada nih. Berarti di sini ada pengetahuan mengenai obat-obatan. Nah, sayangnya kan ilmu kedokteran kita saat ini kita kan masih mengacu ke yang dari luar gitu kan. Sedangkan yang hal-hal yang seperti ini masih belum banyak tergali. Jadi mudah-mudahan ini nanti dengan adanya momentum seperti ini itu mulai banyak yang melihat kembali. Jadi filsafat, pengobatan, ada resep makanan, hukum bahkan ada sastra, tentang kesehatan mental, itu ada semua sebenarnya. Sebetulnya ada, dan itu butuh uluran tangan banyak untuk kita menggali kembali. Betul. Bukan hanya ketahanan pangan, ketahanan obat-obat juga sebenarnya Indonesia itu bisa. Karena kita punya kekayaan tadi ilmu pengetahuan zaman dulu dan barang-barang itu sebenarnya ada di sekitar kita. Betul. Malah jadi komoditas di zaman dulu. Bahkan di catatan Tom Pires dibilang juga kalau misalnya mereka dari luar negeri mencari rempah-rempah di kita yang kita gunakan gitu. Terus Tom Pires juga bilang bahwa kita di tahun itu 1500-an itu kita udah punya ketahanan pangan yang luar biasa gitu. Ya, kita berdikari pada zaman itu dan fresh karena ngambilnya dari sekitar kita. Nggak ada transport. Nah, kalau Anda melihat nih sekarang, apa hambatan dari mungkin kalangan swasta, publik untuk menggali naskah-naskah lama itu kemudian untuk ditampilkan kembali kepada publik? Kalau menurut saya hambatan utamanya itu tradisi literasi. Kita mulai dari situ dulu deh, karena rendahnya literasi, boro-boro kita mau mentranslate naskah kuno ya, yang mungkin bahkan pembacanya aja sudah sangat sedikit gitu ya. Yang buku-buku biasa pun juga kita bahkan jarang ya orang ya. Zaman sekarang tuh mungkin agak rendah, lebih populer konten-konten dalam bentuk TikTok gitu, dalam bentuk tampilan-tampilan video gitu ya. Mungkin itu hambatan utama lebih ke SDM-nya sendiri gitu ya. Membaca buku yang ada pun itu mereka rendah, apalagi menggali yang lama. Tapi ini kalau saya lihat secara buru-buru aja ya, menjelang kita wawancara ini sebenarnya dijadiin konten-konten TikTok keren sih. Boleh itu jadi idenya. Oke, nanti kita bahas. Ya kan satu persatu tuh maksudnya setidaknya nggak bilang bahwa ini pasti bagus, tapi bahwa tahu nggak sih dulu tuh sebenarnya undang-undang tentang ini kalau menurut Utara itu begini. Satu betul. Nah, virality-nya kan kita serahkan aja. Kemarin Gary V baru kasih lihat dia di sini follower 1 juta, di sini follower 0, dia baru bikin akun baru. Konten yang sama dia taruh di TikTok sama aja. Jadi dia bilang sekarang follower jutaan udah nggak jadi acuan sih, karena algoritma. Ini kontennya. Selama itu kan kita nggak pernah tahu. Ya, betul. Kita harus coba sih, maksudnya saya sih baru dari beberapa hari yang lalu pas dikasih tahu ini kita confirm, saya cek sana sini, banyak ya ininya. Dari undang-undang aja dari saya yang bukan orang hukum aja ya, seru banget ya.
Tapi situ yang baca benernya kan. Yang naskah aslinya menjadi ini, itu yang kita perlu. Dan mudah-mudahan kan dari sini tadi ada domino efeknya ke obat-obatan. Betul. Kalau yang selama ini saya tahu kan Taman Siswa, ya kan. Udah ngomongin sistem pendidikan canggih apa segala macam. Pas baca Taman Siswa, lah emang sekolah tuh harus fun. Fun, betul. Ini sebenarnya luar negeri yang ngikutin kita. Setuju. Jadi mudah-mudahan ya. Iya. Oke, kita bicara tentang buku ini ya. Ini Kutara Manawa ini Undang-Undang Jawa Kuno. Ini ini belum terbit bukunya ya. Belum. Ini masih dummy aja nih bukunya. Kapan mau terbit? Rencananya mudah-mudahan di tahun ini ya. September aja. September dari Indonesia International Book Fair. Oke. Banyak tamu-tamu dari luar negeri. Dia setidaknya kan terpapar. Nah, ini berapa lama bikin buku ini? Setahun. Kita benar-benar kita membaca pembacaan naskah, dan pada saat kita baca memang tidak utuh ya. Banyak kita menemukan satu kalimat kepotong nih, ini nggak nyambung nih gitu kan. Saya merasa nggak nyambung dan kita compare dengan waktu itu satu-satu yang bisa kita pegang dan jadi acuannya profesor itu adalah tulisannya Jonker. Kita bandingkan. Nah, untungnya kita hidup di zaman yang teknologi gitu ya. Pakai Excel, pakai spreadsheet itu kita bandingkan segala macam. Waktu itu saya bikin sedikit ya otomasinya ya, biar lebih mudah dan juga mudah filternya. Teknologi dipakai untuk itu gitu kan. Nah, akhirnya kita compare, akhirnya ini kayak nggak nyambung nih. Oke, yang nggak nyambung kita tandain. Akhirnya kita ketemu di halaman berikutnya, di halaman lain lah, dan cukup jauh. Iya, banyak banget. Dan itu sangat sulit. Bahkan Profesor Slamet Mulyana pun bilang merekonstruksi Kutara itu sangat sulit. Karena memang acak, pasalnya acak, dalam satu lembar yang disalin di Bali pun kalimatnya mungkin terpotong. Lontarnya aslinya rusak atau apa. Dan dia ngomongnya di tahun 1967. Bayangin kan. Akhirnya sekarang 2002. Justru itu kan ada teknologi, jadi mempermudah kita untuk melakukan kajian teks seperti itu sih. Nah, sedikit background, Kutara Manawa ini hukum yang diterapkan di Kerajaan Majapahit ya. Diterapkan di zaman Majapahit. Ini di semua negara, di semua wilayah Majapahit ya. Gajah Mada ikutan bikin. Nah, kalau yang bikin ini satu ini ya, ada teori nih. Ini kita juga teori kita dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang bisa bantu nambah di komentar boleh ya, gitu ya. Bapak Ibu arkeolog. Jadi kita menemukan ada dua hal yang utama. Pertama adalah kita dari kidung lain. Ada sastra lain, Kidung Sorandaka, yang menyebutkan bahwa pada saat pemberontakan Sora, Lembu Sora, ternyata entah itu fitnah, entah benar atau apa, intinya Sora dihukum berdasarkan Kutara Manawa, tertulis di dalam kidung itu. Hukuman yang dijatuhkan kepada Sora berdasarkan Kutara Manawa. Dan itu era kepemimpinan Raden Wijaya. Raden Wijaya. Iya, Raden Wijaya, raja pertama dari Majapahit. Nah, raja baru memimpin kok sudah punya undang-undang, wah ini jenius sekali gitu kan. Nah, sempat kita menduga kalau tidak secepat itu, mungkin ini pernah dibuat sebelumnya. Gitu kan. Dan kita menemukan model ini, kok ada ya tentang misalkan terkait pembunuhan nih Astadusta, ketemu di depan, ketemu di belakang. Terus kita berpikir kok bisa begitu ya, kayak nggak urut gitu ya. Padahal kalau zaman sekarang kan enak ya, mau diamandemen diurutin sesuai konteks, ada bab 1 tentang ini gitu. Karena sudah tertulis. Karena sekarang teknologinya memungkinkan. Kalau zaman dulu mungkin lontar, amandemen dilakukan di belakangnya. Ada perubahan lagi, ditambahin lagi. Jadi Anda menduga bahwa ini ada tambahan-tambahan yang kemudian ternyata begini ya, tambahin aja, direvisi lagi dikit, ada tambahan di belakangnya ya. Jadi ini tuh udah kayak living document pada zaman itu ya, istilah living document, diupdate terus ada versioningnya kalau zaman sekarang. Dan ini yang kita temukan, jangan-jangan dulu seperti itu gitu kan. Dan akhirnya kita ketemu di negara Kertagama, salah satu narasinya ya, diceritakan bahwa Hayam Wuruk pernah mampir ke suatu daerah Patukangan kalau nggak salah namanya. Di sana beliau bertemu dengan para ahli agama atau istilahnya tuh ahli hukum zaman-zaman itu. Ya, ngapain gitu kan? Tentunya mungkin membahas tentang bagaimana penerapan hukum, ada nggak yang belum relevan. Kita ini masih dugaan ya. Oh, kalau ternyata ada perubahan, ayo kita amandemen lagi ditambah. Seperti itu, kita menduga seperti itu. Jadi pada akhirnya Kutara Manawa ini adalah living document dan bisa jadi dimulainya bahkan mungkin sebelum Majapahit. Entah Singosari, entah mungkin dari kerajaan
Karena pas dia memimpin tuh udah langsung sudah ada diterapkan. Seperti itu. Nah, dari buku ini ya, yang setebal ini tuh, apa yang kira-kira menarik ada di sini? Sebenarnya cukup banyak sih menurutku. Oke, apa itu? Pertama tentang korupsi. Ini relevan banget dong sama yang sedang kita perbincangkan di masyarakat gitu ya. Tentang korupsi. Oke. Korupsi, dan ada satu yang menarik sebenarnya. Salah satu rancangan undang-undang yang sampai sekarang belum diundangkan. Perampasan aset. Perampasan aset. Oke. Dulu udah ada. Sudah dibahas. Yuk kita buka itu. Nah, Gitu. Jadi kalau korupsi itu kan erat kaitannya dengan pencurian. Pencurian. Jadi dia mencuri, mengambil barang yang seharusnya bukan haknya gitu ya. Nah, kita tuh sempat menemukan gitu ya. Nah, ini nih. Istilahnya tuh ini, jika seorang pencuri tertangkap kemudian dihukum mati gitu, bahkan dihukum mati ya pada waktu itu ya. Kalau terbukti dan skalanya besar gitu ya. Maka anak istrinya, harta miliknya dan tanahnya diambil alih oleh raja yang berkuasa. Jadi ibarat kata kalau maling, korupsi gitu ya, mungkin pada zaman itu terbukti dan dibuktikan lah bahwa dia selain dihukum mati, harta bendanya bahkan anak istrinya itu diambil alih, dimiskinkan, diambil alih oleh raja yang berkuasa pada zaman itu gitu. Dan ini ya, loh, zaman dulu aja sudah ada seperti itu. Bahkan nih, kalau pencuri tadi memiliki hamba laki-laki atau hamba perempuan itu, utang-utangnya si hamba itu dibebaskan. Bahkan seperti itu. Jadi dia ngatur bahkan sampai karyawan-karyawannya si pencuri itu dibebaskan utangnya, karena memang selama ini mungkin ada masalah dengan bosnya gitu kan, seperti itu. Ada lagi ya, ini kurang lebih sama ya. Jadi ada kontrol sosial yang kita lihat. Jadi ketika ada kejahatan, bahkan di sekitarnya dia, keluarganya itu diambil alih gitu kan. Nah, nantinya mungkin ada tindakan lanjutan. Dalam undang-undang ini hanya dikatakan seperti itu. Intinya asetnya dirampas loh ya. Gitu ya. Kalau boleh dikaitkan di zaman sekarang gitu. Gitu. Apalagi yang menarik? Yang menarik lagi. Sebenarnya yang mungkin kalau aku sebagai perempuan ya, aku melihat di sini tuh sebenarnya cukup melindungi perempuan. Karena sekarang lagi naik juga nih, mungkin. Dan kemarin kebetulan baru semester kemarin, aku baru selesai semester, lagi ada kajian gender, mengenai gender. Dan di sini tuh udah bahas mengenai gender-based violence, tentang kekerasan berbasis gender. Sudah ada. Untuk perlindungan perempuan khususnya. Ini apa udah itu? Dengan jelas 144 ya. Sampai hafal dia pasalnya. Karena ini menurut aku lucu aja gitu, lucu. Ini 144 para daerah. Kayaknya semuanya tuh laki-laki sekali. Iya, kelihatan seperti patriarkal banget kan. Tapi ternyata malah mereka di sini jatuhnya kayak catcalling, stalking, itu tuh yang sebenarnya membuat kita sebagai perempuan gitu suka merasa nggak aman sama diri kita ketika kita lagi sendiri, lagi berpergian. Itu udah diatur. Ketika ada yang menguntit, bahkan catcalling yang cuma ngeledek lah ya, jatuhnya kayak manggil-manggil gitu, udah diatur di sini gitu. Di sini ada. Dan itu ternyata, ternyata perempuan sebegitu dilindunginya ya di zaman itu. Hukumannya apa tuh zaman Hukumannya itu? Ada denda. Jika terbukti didenda gitu ya? Nggak terbukti, justru kalau di tempat sepi gitu tuh sampai nggak boleh membuat perempuan sampai berteriak menangis gitu, ketakutan itu sebegitunya. Benar lagi 140-an tadi. 40-an ya. Terus 40-an. Bahkan ini tidak boleh menjamah perempuan yang sudah kawin gitu-gitu kan. Terus ya kalau ini meniduri ya nggak boleh lah gitu kan. Bahkan yang nyuruh untuk melecehkan perempuan itu juga kena hukumannya gitu kan. Ya kan. Dendanya 20.000, 2 laksa. Ya kan, kalau kita nonton kayak atau baca Kartini aja kan, maksudnya kita tidak menangkap undang-undang seperti itu sudah ada gitu. Nah ini ada bahkan berbicara dengan perempuan yang telah kawin. Ini pun ternyata memang diatur gitu. Nah ini saya jadi teringat nih catatannya Tom Pires lagi, ini lagi-lagi sumber luar ya. Jadi Tom Pires itu menyebutkan dalam salah satu paragraf yang ketika ngomongin Indonesia nih, bahwa dia merasa aneh nih Tom Pires, kok di Indonesia kok orang Jawa itu kok melindungi perempuannya sedemikian rupa, bahkan melindungi istrinya ya, bahkan untuk bertemu aja harus diwakili oleh
ada seseorang yang memang di hire untuk menjadi perantara. Jadi nggak boleh tuh orang yang sudah menikah langsung ngomong sama perempuan istrinya gitu. Nggak boleh. Ada aturan situ dan Tom Perez mencatat itu. Ini kok aneh ya, orang Jawa kok segitunya melindungi, bahkan rela mati daripada istrinya ini dijamah orang lain atau bahkan ketemu gitu. Dia nggak segan-segan menyewa ini ya, orang Kasim. Iya, Kasim. Ya, memang ini tercatat sih di Tom Perez juga. Itu menyewa itu supaya menjaga sosok istrinya ini jangan sampai ketahuan, jangan sampai ini, kecuali mungkin keluarga yang sudah punya dekat seperti itu. Seperti itu. Nah, akhirnya kita bingung kok kayak gitu ya. Kalau kita cuma dari satu sumber, kita menganggap itu aneh. Kenapa segitu takutnya? Tapi ketika kita ngomong undang-undang, oh iya, karena kalau ketemu nih, kalau kita melanggar aturan, kita bisa kena denda dan cukup mahal pada saat itu. Tapi itu yang unik sekali ya. Bagaimana ya, kita tidak bisa membayangkan apa terjadi dulu ya. Tapi bagaimana mereka bisa mengatur sedetail itu. Betul. Itu apa ya? Pengamatan Anda apa yang terjadi ketika itu? Jujur bingung sih aku juga, karena aku masih mungkin dengan sudut pandang yang terlihat patriarkal yang kita lihat dari sejarah tuh. Di zaman itu terlihat sangat patriarkal, jadi aku juga nggak bisa terlalu membayangkan ya apa yang sebenarnya terjadi di zaman itu. Tapi mungkin kalau menjawab Mas Ade bilang bahwa kenapa hukum undang-undangnya bisa sedetail itu, ya itu karena memang digunakan supaya Majapahit besar. Karena kan sebenarnya gitu ya, kalau kita di perusahaan kecil sebenarnya tidak terlalu perlu banyak peraturan atau undang-undang, karena tinggal bisa diomongin aja. Betul. Begitu perusahaan makin besar, makin perlu makin banyak undang-undang. Harus ada hukum yang seragam yang kemudian semua orang mematuhi itu ya. Karena kan kalau kita, kalau saya tuh banyak baca Majapahitnya kan, ini gila dia terobosannya apa, inovasinya apa, Raden Wijaya segala. Tapi kan kelihatan makin lama dia makin besar gitu kan. Ya sebenarnya kayak Indonesia, tapi malah dia sampai ke Filipina segala macam gitu. Jadi kayaknya dia butuh itu. Supaya kalau ada apa-apa kan tinggal acuannya. Karena itu ada bahasa Bali, ada bahasa Jawa ya. Betul. Ketika itu kitabnya. Mungkin karena semakin besar juga masalahnya semakin kompleks ya. Iya. Jadinya disesuaikan di amandemen tadi. Nah, saya juga sempat baca-baca itu, dan saya sempat ngobrol juga ya. Itu ada yang menarik sekali. Ternyata kalau melakukan kejahatan di pagi hari sama di malam hari itu beda hukumnya ya. Iya, betul, beda. Walaupun kejahatannya sama. Gitu. Kejahatannya sama. Wah, itu juga saya fresh sekali, itu belum pernah dengar tuh. Ya saya juga baru tahu. Masa cuma kok kalau hukuman di malam hari mungkin karena orang tidur istirahat. Iya, sepi nggak ada yang melihat, nggak ada saksi. Ya, bahkan hukumannya lebih setimpal daripada yang mencuri siang hari. Jadi lebih berat yang mana? Yang malam. Hukumannya betul. Daripada yang bisa 2 kali lipat kalau denda, bahkan ada yang mungkin dihukum mati kalau malam hari. Kalau malam. Dan kontrol sosialnya juga hebat loh. Kalau ini ada satu contoh yang menarik juga nih. Misalkan ketemu mayat di suatu lahan, di suatu kampung ya, terus nggak ada yang ngaku, maka sebenarnya yang dipersalahkan satu kampungnya itu sendiri. Artinya kalian tidak menjaga daerah ini, wanua, zaman dulu mungkin istilahnya wanua gitu ya, daerah ini sehingga nggak tahu ada mayat di situ. Tahu, karena harusnya wajib lapor kepada raja desa gitu kan. Ada zaman sekarang mungkin kepala Pak Kades gitu ya, harusnya lapor. Karena kalau dilewat sampai berembun itu berarti ada yang salah. Rajanya datang, oh ini berarti satu kampung disalahkan, seperti itu. Berarti ketika ada kejahatan di kampung itu, tapi kampung itu tidak melapor, diam aja, semua disalahkan. Jadi kontrol sosialnya itu cukup kuat ya, ketat ya pada saat, dan itu disepakati. Nyatanya jadi undang-undang gitu. Dan lain-lainnya pun mungkin akan menerapkan hal yang serupa. Seperti itu. Jadi kalau melihat kitab ini ya, undang-undang ini ya, tadi Sharon mengatakan bahwa ini kemudian nantinya rencananya akan dijadikan dasar juga untuk KUHP gitu ya. Ini masih relevan ya? Mungkin menurut aku relevan banget sih, karena sebetulnya nggak cuma pidana doang, tapi tentang perdata. Perdata mungkin yang kayak kawinan, perceraian, sudah ada. Hutang piutang. Mungkin zaman sekarang warisan ada. Pergadaian pun ada. Pergadaiannya ada. Dari sini pertanahan juga ada. Pertanahan juga ada. Jadi dari sini mungkin memang ini zaman dulu. Betul. Dengan kerumitan masalah sosial ini, zaman ini mungkin semakin berkembang, tetapi kita bisa melihat bahwa kasus-kasus ini tuh sudah ada sejak zaman dulu. Artinya kita nggak bisa bilang dong kalau orang dulu tuh lebih jadul, mungkin lebih nggak ngerti. Nyatanya ada, bahkan istilah kita utang piutang ya.
entah kalau sekarang ada pinjol, ada macam-macam gitu ya. Zaman dulu mereka juga ada surat utang yang harus dicatat siapa yang berhutang, ada saksinya, terus nanti mau dibayar kapan, ada bagi hasilnya, bahkan disebutkan desa banjarnya seperti mana. Nah, itu ada. Artinya berarti sistem perekonomian dulu pun juga mereka sudah mengenal istilah utang piutang seperti itu. Jadi diambil wisdomnya, maksudnya betul. Banyak hal yang pastinya kan sudah berubah ya. Betul sekali. Wisdomnya sih kayaknya sih masih berlaku ya. Cakep sih, Kak. Tinggal nanti disesuaikan dengan konteks yang sekarang seperti apa. Gitu ya. Nah, saya juga banyak browsing gitu ya. Setuju nggak kalau data yang saya dapat itu bilang bahwa sebenarnya juga kalau kita lihat dari wisdomnya ya, bukan dari hukumannya, itu mereka juga banyak mengangkat tadi keadilan, tapi juga keadilannya itu kayak mengajarkan yang kayak tadi itu sebenarnya. Bahwa makanya kalian tuh jangan acuh aja, ini kalau salah nih salah satu desa. Jadi tidak ada pembiaran gitu ya. Maksudnya jadi dia Kutara Manawa ini bagusnya karena dia tuh bukan hanya fokus ke keadilannya, tapi juga ada kayak semacam kayak mengajarkan. Gitu. Hukum itu tuh mengajarkan orang supaya menjadi lebih baik. Jadi bukan sekedar sanksi ya, adil, sanksi yang setimpal. Itu kalian dapat nggak sih itunya apa? Titik-titik itu di berbagai hukum yang mereka jalankan di masa itu. Edukasi ya, kalau mungkin sebenarnya kan bagusnya gitu ya. Undang-undang itu sebenarnya bukan hanya untuk memberi hukuman yang setimpal, tapi harusnya hukuman itu membuat ya kayak tadi deh, misalnya kalau saya nangkep ya dari contoh-contoh, karena contoh-contohnya saya malah belum sempat lihat kan. Tuh kalau malam hukumannya lebih berat daripada siang. Kan malam itu lebih gampang. Jadi kalau lu mau ngelakuin malam-malam lu mikir 2 kali, anjrit nih. Terus bener kenanya bisa bahaya. Nah, kalau lu mau ngelakuin siang yang jagain lebih banyak. Nah, itu kan sebenarnya undang-undang yang mengajarkan supaya lu lebih susah lah untuk lu melakukan kejahatan. Ketika kejahatan itu gampang, sanksinya justru lebih berat. Gitu. Maksudnya ada yang bilang gitu, tapi ini dari internet ya, maksudnya internet search, dia bilang kerennya Kutara Manawa itu karena bayangin di zaman itu bukan hanya mengangkat keadilan, tapi mengajarkan supaya kita jangan melanggar. Iya, sebenarnya itu tindakan yang preventif banget sih. Mungkin kalau sekarang kita cenderung bentuknya lebih represif ya. Kalau justru ini preventif supaya bentuk-bentuk kejahatan ini nggak terjadi lagi. Gitu. Nah, kalau saya mungkin ada pandangan tambahan. Jadi kalau kita melihat hanya Kutara Manawa, itu kan memang ini lebih cenderung seperti hukum ya. Nah, kalau yang saya lihat nih, ngomong-ngomong tentang tadi ya pendidikan, bahwa ada naskah-naskah lain selain Kutara Manawa dan rasanya itu lebih ke meningkatkan kesadaran kita. Ya mungkin naskah-naskah spiritual ya, ada filsafat dan segala macam itu kesadaran, Pak. Sehingga output hukumnya, kalau kita lihat ini, bahkan kalau tadi kan ngomongin siang malam beda hukumnya, ini bahkan tidak sengaja aja lalai, itu dianggap lalai dan itu bisa ada kena hukuman juga gitu, walaupun tidak seberat kalau yang sengaja. Kalau yang sengaja kan ada tuh yang sengaja merusak, sengaja membakar rumah, maka keraton itu ada, itu sengaja. Tapi bahkan tidak sengaja itu pun juga diatur, ada hukumannya juga. Artinya kalau kita mencoba, nggak hanya Kutara aja ya, tapi kita lihat naskah-naskah lain yang sejaman gitu kan. Naskah dulu itu juga mengajarkan tentang bagaimana kita tuh sadar. Jadi olah kesadaran yang sekarang mungkin gerakan-gerakan ini mulai muncul ya, lewat yoga atau apa, sehingga kita melatih pikiran kita itu sadar. Karena ketika lalai berarti kan dia sudah melupakan kayak ada sedikit terhadap kesadaran itu sendiri. Consciousness-nya itu menjadi rendah, sehingga bayangkan bahkan sampai diatur kan, berarti kan bahkan aku tuh sebisa mungkin jangan sampai lalai dalam ini, ada nih tidak sengaja nabrak orang nih, tidak sengaja nabrak orang tuh ada gitu hukumnya gitu kan. Jadi kalau siang malam itu masih represif tadi, kalau malam lebih berat, ini bahkan tidak sengaja gitu. Akhirnya kalau gitu berarti memang naskah-naskah zaman dulu itu memang sebetulnya kalau mau dibilang kawruhnya lengkap.
Jadi ada yang secara spiritual untuk kesadaran. Terus bahkan kalau yang gini, nih loh, kalau kalian nggak sadar akibatnya ini loh, gitu. Jadi kami menjumpai titik-titik seperti itu. Itu dari naskah-naskah kita. Dan ini menarik sekali sebetulnya buat ya dibahas gitu loh. Nah, rencananya buku ini mau seperti apa? Tadi itu kan belum ada rencana terbit ya. Tapi mau dalam bayangan kalian ini mau diapakan sih buku ini sebenarnya? Cita-citanya. Harapannya memang kita ini naskah lama, tapi harapannya ada sih sebenarnya pesan-pesan yang bisa dikaitkan dengan Indonesia. Walaupun ini kan Majapahit belum kenal Indonesia ya, belum kenal, tapi ini dari leluhur kita. Biar bagaimanapun kita punya wasiat, kita punya warisan lah gitu, warisan, dan bagaimana ini diaktualisasikan di zaman sekarang gitu. Karena memang sebetulnya ada ya, tadi contoh ada perampasan aset, bahkan menghina ya. Mungkin ada beberapa waktu yang lalu kita sempat ada kasus ya, seorang pemuka itu menghina, melakukan tidak sengaja lah mungkin menghina. Itu ada hukumnya juga. Nggak boleh sembarangan Brahmana itu memaki ya, istilahnya parusya, memaki kaum biasa, orang Sudra gitu. Nggak boleh. Itu ada hukumannya. Sudra nggak boleh, intinya nggak boleh menghina siapapun sebetulnya, diatur kok. Jadi Brahmana nggak boleh menghina ksatria nggak boleh, nggak boleh semuanya. Jadi ya itulah kontrol sosial yang mungkin sekarang dengan kebebasan berpendapat pun juga kita harus berpikir jangan sampai berpendapat pun itu melakukan penghinaan ke orang lain. Jadi maksud Anda ada wisdom yang cukup banyak di sini yang kemudian itu bisa diambil untuk diterapkan di zaman era sekarang ini ya. Ya kita mencoba ya menggugah lah ya, istilahnya kita tidak bisa big bang gitu ya, tapi intinya mulai menggugah generasi muda, ayo dulu tuh leluhur kita tuh punya wisdom seperti ini, begitu indahnya gitu ya, begitu begitu menarik gitu ya. Yuk kita walaupun mungkin nggak 100% sama persis, tapi kita mulai memikirkan hal itu, adab-adab yang harusnya otomatis ya, kita berbicara kalau istilahnya itu dharma atau akhlak gitu ya. Itu kan nggak usah disuruh, tapi otomatis gitu kan, otomatis dari dalam kesadaran itu. Kesadaran dari dalam. Nah, tadi kan dibilangnya ini kan zaman Majapahit, ya, jauh sebelum Indonesia. Betul. Tapi ada nggak sebenarnya secara wisdom kemiripan dari sini ke Pancasila? Ke Pancasila. Menarik nih. Pancasila. Gue juga lupa. Pancasila yang berapa nih? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan udah pasti, udah tentu udah pasti. Ada kontrol sosial. Ada kontrol sosial. Kita kawinkan dengan tadi ya naskah-naskah lain pakai Hayam Wuruk itu nggak stay di istana, tapi dia keliling memeriksa belusukan gitu ya. Itu adalah hal yang sudah dilakukan. Jadi dan yang didiskusikan juga tentang aturan tentang undang-undang gitu ya. Itu kalau keadilan sosial, misalkan persatuan Indonesia misalkan. Nah, sebagai sebuah negara kan instrumen pendukungnya kan ya ada warganya, ada wilayahnya gitu kan, dan ada hukum. Salah satu yang faktor penting kan undang-undang ini, dan bagaimana kalau dulu ini kalau kita ngomongin di Kutara Manawa, ending-endingnya selalu akan diadili oleh raja yang berkuasa. Artinya ada raja-raja setempat gitu ya. Ada mungkin kalau zaman sekarang gubernurnya atau mungkin kepala desa atau kepala camat gitu ya. Bahwa ini berlaku untuk seluruhnya gitu loh. Kita bisa melihat itu. Oh, ini berarti yang menjalankan tuh nggak yang hukum, ya nggak yang dari pusat doang gitu, tapi hukum ini bisa dipatuhi. Mungkin ada otonomi di daerah lah ya. Dikontrol oleh tadi belusuan itu tadi. Nah, ini kan sebuah prinsip kesatuannya gitu loh, persatuannya. Bagaimana mereka memandang kita harus bersatu nih untuk hal ini. Kontrol saya harus begini nih, kita harus defend nih. Bekerja sama lah secara kolektif. Betul. Apalagi sila yang mana nih? Mungkin tadi yang tadi bekerja sama itu mungkin agak bersinggungan sama sila yang keempat ya. Oh ya, betul. Karena secara bersama-sama gotong royong, dan sebenarnya itu bentuk-bentuk kearifan lokal yang memang ada di kita. Karena aku melihat sepertinya kalau kita terlalu melihat dari sudut pandang luar gitu ya, mereka yang cenderung lebih individualistik gitu ya. Sedangkan kita pada dasarnya merupakan bentuk masyarakat yang lebih komunal, kolektif, yang lebih musyawarah. Jadi sebenarnya itu satu poin lagi. Ya. Oh ya, ini di sini juga ada clue ya tentang Banjar. Jadi yang sistem rukun tetangga, rukun warga yang seperti di Bali ya, Banjar itu pun juga disebutkan di sini. Artinya mungkin beberapa
event, occasion, kayak termasuk ada ritual yang kita mau perjanjian utang nih, perjanjian utang, itu pun bahkan dilakukan di tempat-tempat yang memang pertemuan, supaya ada saksinya. Dan itu kan sebenarnya menjadi sebuah media kemelekatan antar individu ya, zaman itu gitu. Dan ini mungkin yang kita lihat sekarang kurang karena udah individualis gitu. Jarang kita ada pertemuan-pertemuan warga. Mungkin di beberapa daerah yang masih di daerah masih ada. Tapi buat kita zaman sekarang ya ada baiknya ini kita ya supaya nggak terkesan nih kita nggak kenal sama tetangga, ya kita serawung lagi lah gitu loh. Seperti itu wisdomnya lah gitu. Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini mungkin menarik juga ya. Kalau zaman dulu kan kami menangkap ini mungkin silahkan juga kalau ada komentar-komentar yang lain ya, bahwa Majapahit itu mengenal agamanya dulu katanya Siwa Buddha gitu ya, agamanya Siwa Buddha. Jadi bahwa Siwa dan Buddha itu ya yang Bhinneka Tunggal Ika, Tadahana Dharma Mangruwa itu kan biar bagaimanapun kita berbeda tapi tetap satu jua. Pada intinya tidak ada kebenaran yang mendua. Ya, jadi kebaikan itu hanya satu yang benar itu kan. Nah, itu pun sangat terasa di dalam naskah ini gitu kan, gitu, bahwa selalu disebutkan bahwa ini nih undang-undang ini menurut gimana istilahnya, demikianlah yang dikatakan dalam agama. Walaupun definisi agama aja sedikit berbeda ya. Kalau agama sekarang kan sudah ada Tuhan, ada segala macam. Kalau zaman dulu agama itu aturan yang baik. Jadi memang tidak dipungkiri bahwa Kutara Manawa itu adaptasinya dari Manawa Dharma Sastra dari India. Tetapi ada flavor lokal. Ya kan, terus akhirnya kalau yang dirasa tidak cocok dari Manawa Dharma Sastra ya tidak kita masukkan. Gitu ya. Karena menyesuaikan dengan masyarakatnya. Masuk. Jadi akhirnya banyak sekali faktor, nggak hanya mungkin dari pengaruh Hindu-India yang masuk, tapi ada banyak faktor-faktor yang lain. Lokalnya itu masuk. Nah, dari sini memang tidak secara eksplisit ngomongin Tuhan, tapi pada dasarnya mereka ini ya bergantung pada agama. Kalau lihat negara Kerta itu tadi, ketika menyusun suatu ajaran yang baik, dia bisa mengundang dari Siwa, dari Buddha, bahkan dari agama-agama lain. Dan mungkin duganya mungkin kalau Islam sudah ada, mungkin zaman dulu pun juga memasukkan unsur itu. Dan kalau kita kenal sekarang sinkretisme, campur-campurin agama, mungkin kita kesampingkan ya, karena definisi agama pun sudah berbeda gitu ya. Kalau dulu agama aturan yang baik, segala aturan yang baik itu bisa masuk dan diundang-undangkan. Makanya akhirnya demikianlah yang terdapat dalam agama. Demikianlah ujaring sastra. Demikianlah yang tertulis di dalam kitab sastra. Seperti itu. Jadi Kutara Manawa itu yang menurut kami itu adalah living document. Sumbernya bisa dari mana saja. Memang salah satunya dari India. Jadi Anda mengatakan pada di era itu sebenarnya kepercayaan berbeda-beda juga. Betul. Tapi kemudian itu bisa ada toleransi cukup besar dan bahkan aturan-aturan yang baik kemudian dimasukkan ke dalam panduan peraturan ini ya. Itu sangat terasa sih. Tahun berapa? Kira-kira abad 14 kira-kira 1400-an, 1300-an. Udah ada semua sih. Semua agama yang sekarang diakui itu tahun segitu udah ada sana. Ini ada dua hal yang mungkin saya kepingin tahu juga ya. Pertama, ini ada Kutara Manawa, salah satu yang akan muncul gitu. Terus Anda juga kita bilangnya menerjemahkan apa gimana nih? Menerjemahkan lah ya. Menerjemahkan SOP cara membuat puisi ya. Cara membuat puisi cara Jawa gitu ya. Ya. Apalagi yang sudah dilakukan? Atau akan melakukan? Apa yang mau dilakukan? Ya tentunya kita pengen sih sebenarnya mengajak ya teman-teman yang lain yang kenal untuk sama-sama ayo kita bahas, terjemahin lagi. Semakin banyak publikasi kan makin bagus. Bayangkan ya, kita punya zaman sekarang nih, kalau saya pergi ke toko buku ada nih Penguin Klasik gitu ya. Penguin Klasik kan bahkan kita masih bisa mendapatkan tulisannya Dante gitu ya, yang tentang Inferno gitu ya. Itu dari abad berapa tuh, 12 atau udah lama sekali. Itu pun masih bisa sampai ke tangan kita di Indonesia gitu ya. Kenapa naskah-naskah kita enggak yang sezaman dengan itu gitu kan. Bahkan jangan-jangan itu isinya adiluhung juga bagus gitu. Dan dihadirkan kembali di masyarakat gitu loh, supaya mereka aware, nggak cuman kalau ada bacaan ya dari luar, ya dari kita pun bagus gitu loh.
Cukup banyak nggak sih orang-orang yang melakukan ini seperti yang Anda lakukan sekarang? Kalau di populasi 280 juta, kalau mungkin spesifik hanya di Jawa, mungkin yang ngerti Jawa gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak. Saya pernah lihat ada konten lain ya di YouTube gitu, bahwa penggiat Jawa kuno pun kayak yang benar-benar aktif baru 20 gitu. Iya, 20-an orang gitu kan. Jadi tapi itu mungkin di luar ada lah, terutama di kampus-kampus mungkin masih ada ya. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan ratusan juta warga kita ya populasinya masih sangat sedikit lah. Sedikit. Jadi kalau ini tidak benar-benar banyak komunitas yang kemudian terlibat di sini, orang-orang seperti Anda ini terancam punah berarti ya? Ya semoga jangan. Semoga dengan teknologi gitu ya, kemudahan. Sekarang kan enaknya gitu ya. Ini teknologi itu sebenarnya kan dua mata pisau gitu ya. Di satu sisi kalau buat yang kita nggak ngerti, misalkan kita nggak tahu dari mana kita mulainya, itu kan udah kayak alam rimba liar, kita nggak tahu informasi mana yang mau saya ambil. Yang bisa kita terima. Tapi ketika misalnya netizenan lebih ke hukum, dia mulai tahu nih dari inisialnya, dari misalkan kita ada KUHP, wah ini katanya mau ngambil Kutara, oh tahu nih Kutara. Nah dengan adanya teknologi kan, Mbak Shannon ini dia bisa nyari ini. Dia tahu dari mana nilainya, dan teknologi mempermudah, termasuk dalam proses kami merekonstruksi ini jadi lebih mudah. Tapi bayangkan yang kita nggak punya pijakan, kita mulai dari mana? Seperti ini tahun 1967 ya, pasti manual sekali ini dilakukan. Ini klaimnya juga kontroversial waktu itu sebenarnya Undang-Undang Majapahit. Jadi Prof. Slamet Mulyana langsung klaim itu Undang-Undang Majapahit, dan itu sempat gonjang-ganjing sih saat itu. Sempat terjadi gonjang-ganjing. Terus kan ini yang penting sih Mas Ade. Jadi kalau kita lihat misalnya kayak di Inggris aja gitu ya, dia dari iuran televisi. Jadi semua orang yang beli televisi itu bayar iuran. Kalau nggak bayar didatengin. Kita kan pernah gitu kayaknya. Ini kita ya. Tapi duitnya itu dipakai untuk bikin buku-buku sejarah. Pakai untuk bikin film, karena kadang-kadang buku seperti ini, film seperti itu belum tentu box office. Betul. Laku. Jadi kalau cuma diserahkan ke swasta emang susah. Ya kan, cerita tentang ada siapa namanya calon raja yang dia nggak bisa public speaking, diajarin segala macam, itu kan belajar dari sejarah, tapi untuk ngasih orang, wah lu tuh harus menantang apa yang lu nggak bisa. Nah itu kalau dikasih ke produser yang swasta kan, ini siapa yang nonton? Kalau saya lihatnya BBC Originals gitu tadi, kayak menyambungnya kayak Penguin Originals gitu kan. Buku-buku yang berkualitas yang belum tentu memang akan lakunya seperti buku-buku yang populer gitu. Nah itu yang memang juga mumpung sekarang ada orang-orangnya, dan mungkin nanti akan lahir orang-orang muda lain yang memang ini kan harus suka ya. Kalau nggak suka susah. Dan ini juga mereka kan punya pekerjaan masing-masing, punya aktivitas masing-masing. Yang ini kan kayak sambilan buat kalian kan ini. Betul. Nah itu gimana bagi waktunya? Itu saya nggak kebayang. Kan masih ada kerjaan juga kan? Kalau saya sendiri memang karena ini passion ya, dorongan dari dalam ya. Biasanya 15 menit lah minimal sebelum tidur itu saya mencoba satu pasal aja deh, atau satu ayat gitu. Saya coba dalemin gitu. Dan ini disiplin ya, tiap hari gitu ada aja 15 menit aja misalkan. Nah kalau saya sih seperti itu metodenya, lebih ke mendisiplinkan diri gitu. Kalau aku pada dasarnya sebenarnya aku suka jalan-jalan. Iya, saya lihat Instagram jalan-jalan terus. Ini kerjanya jalan-jalan terus kebetulan, mohon maaf. Dan aku kebetulan memang suka sejarah Jawa kuno banget. Jadi aku datang candi-candi atau yang kayak, pokoknya aku selalu menyempatkan, ya nggak selalu candi juga sih, cuma maksudnya setiap aku ke kota aku selalu menyempatkan untuk mampir ke situs yang ada di sana. Menyempatkan diri. Dan itu aku sebelumnya mungkin sama kayak Mas Bisma ya, aku suka baca-baca dulu sebelum aku datang, aku cari tahu dikit. Baru aku kesana, baru aku kaji lagi. Dan kebetulan karena aku Gen Z, aku memanfaatkan teknologi ini. Sebenarnya kayak aku nge-post di Instagram tentang sejarah dan gitu. Itu sebenarnya menurutku cara yang paling mudah untuk sekarang ya. Mungkin dari teman-teman aku yang Gen Z yang bilang aku aneh dan segala macam. Sorry guys, no offense. No offense. Cuma intinya aku kayak, mungkin itu cara yang paling gampang untuk memperkenalkan mereka ya, dengan aku share lagi kemana nih, situs ini, situs itu. Dan kemudian mungkin sekarang aku juga aktif di Threads, aku juga suka share pengetahuan tentang itu, yang itu kemudian memantik diskusi orang-orang gitu. Jadi kan itu
ya seenggaknya orang berpikir kritis lah soal itu dan bisa kayak oh iya bisa dipakai ya ternyata relevannya ini. Aku bahas juga tentang mungkin beberapa sumber-sumber sejarah yang bentuknya naskah dan segala macam. Menurutku itu penting sih untuk sekarang ya, apalagi untuk Gen Z yang teman-teman aku tahu lah agak males baca gitu ya. Tapi ada nggak yang kemudian terpantik, oh kayaknya menarik nih, terus kemudian diskusi dengan dirimu dan kemudian ya ikutlah, oh ini ikut perbincangannya, ikut mau coba baca juga, ada nggak yang mulai tertarik gitu? Mungkin aku pertama kali tuh ada satu temanku yang sekarang udah jadi jaksa. Kebetulan aku senang banget. Aku waktu itu bacain ini ke temanku. Terus kemudian, oh ceritanya menarik juga ya. Mungkin kita harus bahas lagi yang segala macam. Dan itu aku senang sih. Maksudnya dia ternyata punya ketertarikan. Ceritanya menarik ya. Dan dia mulai suka nanya-nanya dan kaji-kaji pelan-pelan. Dan itu menurut aku itu happy banget, bikin aku happy aja gitu. Sekalian mempromosikan juga kan kayak Mas Wisla. Kalau saya sendiri juga kurang lebih mirip ya. Pernah ada saya datang gitu ya ke acara suatu komunitas dan ya ini sebenarnya diskusi yang informal aja dan kebetulan saya juga bawa buku Utara Manawa ini dan loh apa ini Mas gitu ditanya-tanya dan di situ saya menjelaskan dan insight-nya dari meeting itu ternyata kita ada ya sempet ya leluhur kita tuh udah mikirin sejauh itu. Kita bahkan ada satu kesimpulan ya ketika pada zaman itu ya dia menuliskan sesuatu dan itu masih relevan buat zaman ini, pesan moralnya apa segala macam. Artinya ini adalah suatu kebenaran umum mungkin pada waktu itu dan dia sudah memikirkan ini adalah sesuatu yang baik untuk nantinya. Nah dari forum itu keluar kesimpulan itu sebetulnya dan wah awareness ini mulai muncul gitu mulai dari komunitas kecil sampai nanti ya ini mungkin dengan acara-acara seperti ini mudah-mudahan bisa membangkitkan kembali walaupun bukan membangkitkan Majapahit lagi, ya. mungkin bukan seperti itu ya, tapi kesadaran secara komunal bahwa kita ini adalah bangsa yang sudah sampai sejauh itu loh dulu loh, itu mulai bangkit lagi. Jadi jangan terima sesuatu yang dari luar gitu. Dan kemauan untuk menggali ini ya, sastra-sastra kuno, buku-buku kuno untuk kemudian dicari relevansinya dengan situasi sekarang. Betul. Mungkin aku juga karena aku juga lagi sekolah lagi gitu ya, lagi S2 lagi. Jadi mungkin aku pelan-pelan aku suka selip-selipin lah kalau lagi diskusi di kelas gitu. Aku selip-selipin dikit tentang ini dan mudah-mudahan skripsiku bisa bahas tentang naskah kuno juga dan relevansinya di sekarang. Supaya kita, karena memang keresahan aku sendiri, kita selalu bahas tentang siapalah Hans Kelsen lah dan segala macam, tapi kita nggak punya kok kita nggak ada acuan kita sebagai apa ya bangsa sendiri gitu. Kenapa kita harus mengacu pada undang-undang yang di sana terus Eropa kontinental terus, padahal kita punya ini gitu, atau seenggaknya dari naskah-naskah kuno kan banyak nilai-nilai yang sebenarnya bisa diambil dalam bidang hukum juga gitu. Kalau aku. Dan jadi sangat Indonesia. Betul. Gitu ya. Untuk menyelesaikan pas baca buku ini, kayaknya pernah baca nih buku di luar Indonesia kan gitu. Tapi dengan title-title yang berubah. Bukan terjemahan ya, tapi memang benar hampir semua literasi itu masih jarang yang mengangkat keindonesiaannya, padahal mungkin orang luar juga pengen belajar. Betul. Gitu kan. Betul. Oke, baik, ini ya terasa kita sudah hampir 1 jam berbincang soal seru banget ya naskah-naskah kuno ini dan kemudian relevansinya untuk generasi saat ini. Mungkin ada apa takeaways-nya nih Mas Yoris? Iya, kalau saya ambil 3 ya key takeaways buat semua yang nonton. Yang pertama, Utara Manawa ini tidak hanya menghukum, itu yang tadi saya lihat ya, tapi dia mengajarkan sehingga banyak sebenarnya kalau kita mungkin teliti nanti lebih dalam lagi, hukum itu memang harusnya supaya membuat kita preventif, bukan hanya ini keadilan setumpal gitu kan. Terus yang kedua, hukum kerajaan Majapahit ini bukan sekedar masa lalu, menurut saya ini menjadi inspirasi buat semuanya. Tidak harus yang nonton ini suka yang seperti ini juga, tapi coba deh lihat, gali sesuatu yang di masa lalu itu bisa menjadi masa depan atau masa sekarang gitu. Jadi ini saya senang sekali karena selama ini mungkin saya bacanya lebih ke sejarah bagaimana Majapahit itu besar. Gitu kan, saya nggak ngambil dari angle ininya. Tapi lagi-lagi bukunya juga nulis kalau nggak salah ya orang asing. Gitu kan. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak penulis lokal yang seneng. Dan poin yang ketiga nih,
kebetulan banget saya juga baru nulis, nggak janjian gitu ya sama tim, saya baru nulis tentang Fujade. Jadi melihat hal lama dengan cara yang baru. Saya kemarin ngomongin Mission Impossible, Tom Cruise, ya kan, Genie in the Bottle. Sekarang AI yang jahat itu, the identity itu diambil dalam USB 360 terabyte. Genie in the Bottle, AI in the Bottle. Gitu. Jadi kadang-kadang Fujade itu adalah teknik melihat sesuatu yang lama, bahkan kalau ini lama sekali, tapi ditarik untuk sekarang, terus nanti bisa dibikin apa nih, misalnya tadi KUHP yang baru, yang sangat kekinian gitu kan. Jadi jangan hanya kita harus selalu ngeliat masa depan, sesuatu yang kayak tadi Mas Ade bilang, kita berapa kali narasumbernya AI segala macam masa depan, sekali-sekali nih kita Fujade. Jadi bukan deja vu ya, tapi Fujade. Melihat hal lama dengan sesuatu yang sangat baru. Oke, terima kasih Mas Yoris. Terima kasih juga Bisma Senen sudah hadir di Gen S Generasi Solusi. Mudah-mudahan apa yang kalian lakukan ini menjadi inspirasi juga buat yang lainnya. Semoga semakin banyak orang-orang yang terinspirasi dan kemudian berkeinginan untuk menggali apa yang kekayaan Indonesia yang sudah lama sekali untuk kemudian ditampilkan dan dicari relevansinya untuk kehidupan saat ini, untuk generasi saat ini. Demikian Gen S Generasi Solusi untuk edisi kali ini. Saya Ade Wahyudi dan juga Yoris Sebastian undur diri. Seperti biasa, kami selalu menyampaikan di akhir acara ini, setiap ada masalah, pasti ada solusi.